Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore atau malam. Ketemu lagi sama aku Sevi. Dan pada kesempatan kali ini kita akan coba untuk bikin vlog book review gitu ya. Kita akan coba ngobrolin tentang sebuah buku. Dan karena video ini dibuat untuk event kece Kemenkeu tentunya aku bisa kasih tahu kalau buku ini pasti bisa dengan mudah teman-teman baca dari e-perpusnya Kementerian Keuangan. Nah, sebelum aku baca bukunya, teman-teman harus udah tahu dong kalau e-perpus Kementerian Keuangan ini sebenarnya sekarang bukunya udah banyak banget. Dan buku-buku yang ada di katalognya Kementerian Keuangan juga semakin lengkap dan semakin seru. Pertanyaannya, apakah teman-teman sudah punya akunnya? Jadi kalau teman-teman belum punya akunnya, mungkin teman-teman bisa cepet-cepet daftar karena ini benar-benar sangat memudahkan kita untuk bisa baca buku kapanpun dan dimanapun. Mungkin pas lagi di KRL, atau nunggu antrian, atau kita sedang jeda dari meeting. Bisa banget langsung baca salah satunya buku yang akan aku rekomendasikan ini. Buku yang akan kita bahas adalah buku dari Simon Sinek yang mungkin teman-teman sudah familiar dengan video-videonya yang cukup banyak membahas tentang organisasi, kepemimpinan, dan pengembangan diri. Sebenarnya buku ini pernah aku baca juga dalam versi e-book bahasa Inggrisnya, tapi waktu itu aku tidak baca sampai selesai hingga aku akhirnya menemukan dulu nih versi cetaknya, yang ini juga kayaknya bukan cetakan pertama kalau dari covernya. Nah, seperti judulnya, buku dari Simon Sinek ini membahas tentang kepemimpinan gitu. Bagaimana seharusnya pemimpin itu bisa bertindak dan mendorong tindakan secara kolektif yang bisa membantu suatu organisasi untuk mencapai tujuannya dengan baik tanpa harus meninggalkan rasa-rasa kemanusiaan dan empati di dalam organisasi tersebut gitu. Jadi bisa dibilang Mr. Simon ini cukup idealis di dalam bukunya karena dia ingin orang-orang mau untuk bergerak demi perusahaan atau demi organisasi dan mencapai tujuan kolektif secara sukarela tanpa perlu banyak iming-iming ataupun tekanan yang menimbulkan rasa stres, rasa tidak nyaman, dan menghilangkan loyalitas. Sesuai dengan judulnya juga, Leader It Lasts ini menekankan bahwa pemimpin itu seharusnya bukan di depan ketika ingin mendapatkan sesuatu gitu ya. Bukan untuk diutamakan baik dari sisi reward, dari sisi recognition, dari sisi award. Itu sama sekali bukan sesuatu yang menjadi gagasan dalam buku ini. Persis seperti judulnya, menurut Simon Sinek dan menurut penelitian serta pembahasan dan pengalaman dia bekerja dengan begitu banyak CEO dan begitu banyak jenis organisasi, pemimpin harusnya makan paling akhir. Kenapa? Karena dia harus memastikan bahwa seluruh anggota yang dia pimpin itu sudah mendapatkan haknya. Mereka sudah memiliki rasa aman, mereka sudah terpenuhi gitu ya kebutuhan-kebutuhan dasarnya, dan sudah mendapatkan apa yang memang selayaknya mereka dapatkan. Bisa dibilang cara Simon Sinek menuangkan gagasannya di dalam buku ini cukup menarik gitu ya. Selain menggunakan pendekatan-pendekatan contoh kasus misalnya pada militer Amerika, budaya kepemimpinan di perusahaan-perusahaan besar, kemudian dia juga menyebutkan beberapa tokoh CEO yang menurut dia berhasil menjalankan gagasannya ini gitu. Jadi di-combine antara pengalaman nyata, hasil-hasil penelitian, dan hal-hal yang menurut beliau ini memang
ternyata berkaitan satu sama lain, termasuk bagaimana sebenarnya budaya dan antropologi manusia sebagai makhluk sosial. Kemudian dia juga bahas bahkan secara biologis manusia ya secara biologis kita ini punya dorongan gitu ya untuk melindungi diri, tapi juga punya dorongan untuk saling bekerja sama. Walaupun dari yang aku sampaikan tadi kesannya seperti penulis menyampaikan gagasan yang utopis atau ideal banget gitu ya, tapi sebenarnya di buku ini juga dibahas di bagian ketiga banyak realita-realita yang sudah mulai dibahas di dalam proses kepemimpinan dan pengelolaan organisasi ini, sehingga menurut aku cukup balance antara ide dan ya realitanya gimana gitu ya. Dan bisa dibilang bahwa beberapa contoh kasus yang disampaikan di dalam buku ini tuh bisa memberikan kita gambaran gitu, kalau ya nggak apa-apa kalau kita pengen mewujudkan yang ideal, kalau kita ketemu case-case yang berbeda ya sudah, nggak apa-apa, kita bisa dealing aja dengan itu tanpa harus meninggalkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip ideal yang tadinya kita percayai. Jadi menurut aku buku ini bagus sih ya. Di sebagian orang mungkin ini kelemahan gitu ya, apalagi untuk kita yang mungkin sukanya baca buku-buku yang sifatnya lebih straight to the point, terutama untuk genre self development. Karena seperti yang kita tahu ya, buku-buku yang seperti ini sebenarnya kita harapkan untuk bisa jadi semacam shortcut untuk kita mempelajari hal baru yang mungkin memang sebenarnya lagi terkait sama apa yang kita hadapi sehari-hari, atau terkait dengan sesuatu yang sebenarnya kita lagi cari jawabannya. Jadi makanya aku tadi bilang bahwa buku ini tidak bisa selesai dalam sekali duduk, terutama dalam pengalaman aku ya. Ya, dan itu tadi vlog review aku tentang buku Leader It Lasts gitu ya. Jadi semoga bermanfaat buat teman-teman, dan teman-teman bisa langsung ke e-perpus untuk mulai membacanya.